Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sudin Jakarta Selatan 1, Bapak Dr. Andes Joko Sugiarto MPD. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 66 Jakarta, Bapak Dr. Denny Boy MM. Yang terhormat Sekolah SMA Cendrawasih 1, Ibu Dwi Susianti MPD beserta staf. Yang terhormat pembicara Ustadz Kiai Haji Hasan Fahmi Alsi. Yang terhormat para guru SMA Negeri 66 Jakarta dan SMA Cendrawasih 1 beserta tenaga pendidikan. Yang kami sayangi teman-teman SMA Negeri 66 Jakarta dan SMA Cendrawasih 1 yang saya banggakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya meskipun di tengah pandemi yang sedang melanda. Kita diberi kesempatan untuk dapat berkumpul pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kami junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Ada pepatah yang mengatakan Fatir yang akan memandu acara pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka bersama acara Isra Mi'raj 1443 Hijriah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai acara Isra Mi'raj ini, izinkanlah saya menyampaikan susunan acara hari ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama sesi registrasi, yang kedua pembukaan MC, yang ketiga tilawah dan sari tilawah, yang keempat sambutan ketua pelaksana, yang kelima sambutan SMA Negeri 66 Jakarta. Yang ketujuh sambutan Kepala Suku Dinas Jakarta Selatan. Yang kedelapan ada tausiah. Yang kesembilan sesi tanya jawab. Yang kesepuluh ada sesi dokumentasi. Yang kesebelas doa penutup. Yang terakhir ada penutupan MC. Sebelumnya, dimohon kepada para hadirin untuk menyalakan kameranya dan mengisi link absensi di chat Zoom sebagai tanda kehadiran. Sekali lagi, dimohon kehadiran. Oh iya, dia tahu nggak tema Isra Mi'raj tahun ini tuh apa? Wah, apa ya Kak? Aneh nggak tahu nih. Nah, Dias, acara Isra Mi'raj kita tahun ini mengangkat tema galaksi. Wah, galaksi itu apa ya? Kepanjangannya, gerak dan amalkan sholat sebagai muslim. Menarik kan? Nah, sekarang aku mau nanya nih, dia tahu nggak? Wah, aneh belum tahu nih Kak. Emang kenapa sih gerak dan amalkan sholat sebagai muslim? Nah, untuk menjawab pertanyaan dia tadi, akan ada sesi materi yang akan membahas hal ini lebih lanjut. Jadi, teman-teman yang mungkin penasaran, juga kayak dia, bisa simak terus nih materi yang akan disampaikan nantinya. Wah, oke deh Kak. Aneh jadi nggak sabar nih buat simak materinya. Teman-teman, jangan lupa simak materinya ya. Baiklah, langsung saja kita akan memasuki acara pertama. Marilah kita menyimak bacaan tilawah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Sidik Nur Hanafi dan Afifah Aulia, yang akan membacakan surat Al-Isra ayat 1-5. Kepada Sidik dan Afifah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Cot aja. Kamar mandi sih. Kamar mandi kan sini. Jelas banget sih lu. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka rela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 1-5. Semoga kita semua mendapat syafaat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Sidik dan Afifah atas pembacaan tilawah dan sari tilawahnya yang sangat indah. Memasuki acara berikutnya, yaitu laporan Ketua Pelaksana Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Sidik Nur Hanafi. Kepada Sidik kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sudin Jakarta Selatan 1, Bapak Dr. Handes Joko Sugiarto, MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 66 Jakarta, Dr. Handes Bapak Denny Boy, MM. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Cendrawasih 1, Ibu Dwi Susianti, MPD, beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Hasan Fahmi, LC. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 66 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Cendrawasih 1 dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 66 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Komite SMA Negeri 66 Jakarta serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita semua diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dapat berkumpul di acara yang insya Allah penuh barokah ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Alhamdulillah, pada tahun ini kita masih dapat menyelenggarakan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana biasanya, hal ini tentu saja harus kita lakukan dan semoga Allah kembali mempertemukan kita di peringatan Isra Mi'raj di tahun-tahun berikutnya. Kami selaku panitia sangat berterima kasih kepada semua pihak dan segenap panitia yang telah berusaha dengan sebaik mungkin dan membantu dalam penyelenggaraan acara ini, sehingga acara ini dapat terwujud dan semoga dapat berjalan dengan lancar hingga akhir acara ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, sebagai umat Islam sudah sewajarnya kita mengenal lebih dekat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu semata-mata untuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah, dapat lebih baik menjalankan perintahnya, sekaligus dapat menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui, acara Isra Mi'raj ini merupakan bentuk kolaborasi antara SMA Negeri 66 Jakarta dan SMA Cendrawasih 1. Acara kita hari ini akan diisi dengan tausiah agama yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kiai Haji Hasan Fahmi LC. Atas nama Ketua Panitia Peringatan Isra Mi'raj, saya berharap semoga pengetahuan agama khususnya mengenai Isra Mi'raj ini nantinya benar-benar dapat dihayati oleh hadirin untuk selanjutnya dapat diamalkan sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan. Sebelum saya tutup, saya mewakili seluruh panitia penyelenggara. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan acara ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan semuanya itu kekhilafan kami yang tidak kami sengaja. Kami pun bersedia
menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Demikian laporan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sidik atas laporannya. Memasuki acara selanjutnya, sambutan dan dimohon untuk membuka acara Isra Miraj di SMA 66 Negeri Jakarta kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang terhormat Bapak Dr. Andes Joko Sugiarto MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ananda berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Halo, Ananda. MC, suara saya terdengar jelas? Dengar, Pak, dengar. Dengar, baik, Pak. terima kasih Pak Denny. Mohon maaf, saya sekali lagi saya tidak buka video. Ya. Iya, Pak. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA 6 Jakarta, Pak Denny Boy, beserta Dewan Guru dan Tenaga Kependidikan. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Jenderal 1, Bu Dwi, dan Dewan Guru. Yang saya hormati Komite Sekolah SMA 66 beserta perwakilan orang tua murid. Yang saya hormati Kiai kita, Kiai Haji Hasan Fahrul LC, Ustadz kita yang nanti akan memberikan pencerahan dan memberikan pemahaman terkait dengan Isra Mi'raj. Yang saya hormati anak sekalian kelas 10, 11, 12, baik dari SMA 66 maupun dari SMA Cendrawasih. Alhamdulillah, hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tentulah sama-sama kita bersyukur pada Tuhan Yang Kuasa. Dan tak lupa kita doakan teman kita, saudara kita yang saat ini sedang terpapar COVID atau berhadir hadir, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya sehingga bisa melaksanakan aktivitas seperti yang kita lakukan saat ini. Luar biasa tadi sambutan dari Ketua Pelaksana ya, memberikan sambutannya terkait dengan kegiatan hari ini. Ini menjadi perhatian kita semuanya, para guru, ya, baik SMA 66 maupun SMA Cendrawasih 1, bahwasanya anak kita itu apabila diberikan kepercayaan, ternyata mereka bisa melaksanakan kegiatan, bisa menyampaikan hal-hal yang sekiranya dapat membantu kegiatan sekolah, termasuk MC2 anak kita ini. Nah, terkait dengan Isra Mi'raj ini tentunya kita tahu bersama bahwa ini adalah perjalanan dari Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Untuk makna terkait dengan Isra Mi'raj, nanti Ustadz kita yang akan memberikan pencerahan pada kita semuanya. Namun demikian, Bapak hanya memberikan gambaran bahwasanya kita sebagai umatnya, ya, kalian dan sebagai pelajar tentunya harus bisa mengambil hikmahnya, bahwasanya Nabi kita melakukan perjalanan panjang, ya, tentunya dalam rangka meningkatkan ilmu dan pengetahuan. Nah, kalian sebagai pelajar tentu sama, ya, hanya bedanya di sini kalian menuntut ilmu dari sejak TK, SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Nah, tentunya perjalanan kalian dalam menempuh pendidikan ini ada serba-serbinya atau tantangannya. Tantangannya adalah saat ini, di saat COVID ini sudah 2 tahun berjalan ya, ini ada pembelajaran yang dilakukan secara PJJ atau daring. Kemarin kita sudah melakukan dengan 100%, kemudian berubah jadi 50%, dan kita punya kendala pula terkait dengan
apabila teman kita terpapar COVID, maka dilakukan secara PJ. Jadi tentunya kalian juga harus bisa mensikapi demikian. Termasuk Bapak Ibu guru kalian, ya, pasti sudah menyiapkan semaksimal mungkin supaya pembelajaran tetap bermakna. Karena bagaimanapun pembelajaran itu akan ada maknanya manakala dari yang menyiapkan, yaitu Bapak Ibu guru, dan kalian semuanya yang melakukan. Yang berikutnya adalah terkait dengan ikhlas untuk diatur dan tertib nih, ya, sebagaimana Rasul saat menerima perintah sholat, ya. Ini adalah menerima aturan-aturan apa yang harus dilakukan. Kalian juga sama. Di sekolah itu ada aturan-aturan. Tentunya aturan ini membatasi beberapa hal yang tentunya tujuannya positif. Hari ini kalian melakukan kegiatan yang luar biasa, pasti yang punya tujuan, ya. Kalian sebentar lagi akan melaksanakan ujian sekolah di kelas 12 dan kelas 10 dan 11. Kalian doakan kakak kalian dan dalam melaksanakan ujian sekolah nanti lancar saja dengan nilai yang bagus, kemudian masuk ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta sesuai yang kalian inginkan. Saya tahu betul, ya, SMA 66 itu udah luar biasa, sekolahnya sekarang tambah bagus. Tentunya menjadi kebanggaan kita bersama, ya, ada di lingkungan sekolah 66. Dan juga cendrawasih juga luar biasa keren itu, ya, di mana Bu Dwi sebagai kepala sekolahnya, sebagai komandannya, tentunya didukung dengan timnya, tim sekolah itu, dalam rangka bagaimana supaya baik 66 maupun cendrawasih bisa memenuhi harapan dari orang tua dalam menempuh pendidikan. Teman-teman guru yang di sekolah, ya, Bapak Ibu kalian itu mendidik dan mengajar serta melatih kalian semuanya penuh dengan keikhlasan. Harapannya adalah supaya kalian nanti menjadi generasi penerus yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini menjadi harapan kita bersama. Karena bagaimanapun kita semua ini kan mengalami masa pensiun. Nah, tentunya kalian yang kita harapkan bisa meneruskan generasi-generasi yang berkualitas, sehingga apa yang menjadi harapan orang tua kalian, jadi harapan Bapak Ibu guru kalian, ya, bangsa dan negara. Nah, ini menjadi tumpuan di kalian semuanya. Dan terakhir adalah kita sama-sama mendoakan, ya, pada anak-anak kelas 12 dan sukses dalam menempuh ujian, kemudian sukses pula dalam menempuh pendidikan lanjutan, baik PTN maupun PTS. Karena banyak pula anak kita yang memilih PTS. Ada PTS baik di dalam negeri maupun luar negeri. Demikian Bapak Ibu semuanya dan Ustadz kita, Pak Kiai, akan memberikan cara pendidikan semuanya. Maka Desa Merah di SMA 66 berkolaborasi dengan Cendrawasih resmi saya buka. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kota Dinas Jakarta Selatan. Untuk sambutannya, yaitu sambutan Kepala Sekolah SMA Cendrawasih 1 yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Susanti MP. Pada Ibu Dwi, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Joko Sudiarto MPD, Kasudin Wilayah 1 Jakarta Selatan. Siap, Budi. Yang saya hormati Bapak di sini Bapak Ustadz Kiai Haji Hasan Fahmi LC. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Deni Boy MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 66 Jakarta, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, staf, dan guru-guru SMA Negeri 66 Jakarta dan SMA Cendrawasih 1 Jakarta. Dan yang Ibu cintai, Ibu banggakan selalu anak-anakku dari SMA Negeri 66 Jakarta dan juga SMA Cendrawasih 1 Jakarta. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Karena pada hari ini persaudaraan kita dalam kolaborasi sekolah sebagai program dari Dinas Pendidikan yang juga difasilitasi oleh Sudin Wilayah JS1 masih tetap terjalin dengan baik, ditunjukkan dengan kebersamaan kita dalam rangka memperingati kegiatan peristiwa Isra Mi'raj pada hari ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu menjadi suri teladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan selalu ingat bahwa ada momentum yang sangat berharga untuk kita renungkan dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Niat kehadiran kita semua di dalam Zoom pada pagi ini adalah sama, yaitu ingin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj merupakan salah satu bukti kekuatan Allah yang menceritakan perjalanan panjang penuh makna yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tiada hal lain yang lebih penting di dunia ini selain ridha Allah. Peringatan Isra Mi'raj mendapatkan pesan dari Allah berupa sholat 5 waktu. Dan pastinya Budwi dan juga para orang tua di rumah menginginkan kalian tetap menjalankan kewajiban kalian sebagai muslim, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Sehingga umat muslim dengan kewajibannya ya untuk dijadikan sebagai pedoman baik dalam kehidupan dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tingginya ketakwaan kita terlihat dari perilaku kita dalam keseharian. Dan insya Allah pada kegiatan pagi ini kita akan mengambil banyak hikmah. Mohon kepada para siswa, pada anak-anakku, baik yang di SMA Negeri 66 maupun yang di SMA Cendrawasih, untuk fokus pada tausiah yang akan diberikan oleh Pak Ustadz pada pagi ini. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Joko yang sudah join pada Zoom pagi ini, Pak Denny, keluarga besar SMA Negeri 66 yang telah mengundang kami pada kegiatan kolaborasi pada pagi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah SMA Negeri 66 Jakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Denny Boy MM. Kepada Bapak Denny, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena karunia beliaulah kita masih bisa berkumpul di ruang ini dan di ruang virtual menggunakan aplikasi Zoom. Salawat beriring salam kita aturkan pada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita ini umatnya yang istiqomah dan akan mendapatkan syafaat yang di zaman nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kasudin Wilayah 1 Jakarta Selatan, Bapak Joko Sugiarto. Siap, Pak Dirjen. Yang saya hormati Ibu Dwi Susianti selaku Kepala SMA Cendrawasih 1. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 66 Jakarta maupun SMA Cendrawasih 1. Yang saya muliakan, saya
banggakan, saya hormati Pak Ustadz yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita semua, yang akan memberikan pencerahan bagi kita untuk tetap dalam keimanan kita. Seterusnya anak-anak Bapak yang kelas 10, kelas 11, kelas 12, SMA Negeri 66 Jakarta maupun SMA Cendrawasih yang ikut dalam ruang Zoom, Bapak banggakan sama kalian. Kalian adalah generasi penerus kami. Wajib bagi kami membekali kalian, baik membekali ilmu duniawi maupun membekali dengan ilmu ukhrawi atau disiapkan dengan agama, ilmu keagamaan. Baik yang muslim maupun yang non-muslim juga sekarang mengadakan doa bersama sesuai dengan keyakinannya. Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, hari ini kita memperingati Isra Mi'raj. Mungkin bagi kita orang tua paham, ya. Bagi anak-anak yang milenial sekarang ini, mohon Anda tolong di pintunya ditutup karena suaranya pecah. Mungkin bagi anak-anak kita ini belum paham. Dalam hidup ini ada dua hal, dalil naqli dan dalil akli. Suasana sekarang ini, revolusi 4.0 sudah merambah kepada revolusi 5.0, itu menggunakan dalil akli, akal. Sedangkan meyakini Isra Mi'raj itu menggunakan dalil naqli. Mungkin akan dijelaskan oleh Bapak Ustadz nantinya. Secara akal, tidak mungkin rasanya Nabi Muhammad Mi'raj dari bumi ke Sidratul Muntaha. Secara akal tidak, tapi secara naqli itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk Mi'raj? Menerima perintah sholat. Sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua. Yang pertama adalah syahadat. Kita membaca syahadat berarti sah menjadi pemeluk Islam, kemudian sholat. Dan sholatlah yang akan ditanyakan di liang kubur nanti. Sholatlah yang membimbing kita dari perbuatan-perbuatan mungkar, menjaga kita agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Mari anak-anak, Bapak Ibu semua, mungkin kita yang seumuran dengan saya, lupa-lupa ingat waktu kita SD, waktu kita SMP dulu, kita kembalikan ingatan kita dengan tausiah nanti yang akan disampaikan Bapak Ustadz. Makna dari Isra Mi'raj ini. Kalau Isra memperjalankan Rasulullah atau Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina, ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Isra. Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha. Kendaraannya apa? Burak. Ya. Itu burak itu bukan kuda yang berkepala manusia, itu hanya gambaran Bapak Ibu. Tapi itu kekuasaan Allah yang di luar nalar kita. Wajib kita imani. Anak-anak semua, kalian adalah generasi yang penuh dengan gadget, yang siap selalu dengan gadget. Ingat, gadget itu, kalau kita meninggal, gadget itu tidak boleh masuk liang lahat. Ya, tidak boleh masuk liang lahat. Artinya, itu bukan Tuhanmu. Ya, jangankan gadget mahal. Kaos kaki bolong saja berada di dalam liang lahat dikeluarkan. Jadi yang mengikuti kita ke dalam liang lahat adalah 3. Ya. Salah satunya adalah amal jariah kita. Bagi Bapak, Ibu, dan orang tua, anak yang soleh, doa anak yang soleh, bukan doa anak, tapi doa anak yang soleh. Wajib bagi kita mengingatkan anak kita untuk menjadi anak yang soleh. Karena dialah yang akan mendoakan kita. Tidak hanya sekedar membekali dengan gadget,
kemudian lupa menjadi anak yang soleh, sholat subuhnya jam 8, sholat zuhurnya lupa, sholat asarnya main, sholat maghrib lewat. Isya menjelang tidur lewat lagi. Nah, karena yang ditanya nantinya adalah sholat. Ya, mudah-mudahan saya titipkan pada Pak Ustadz. Berikan kami bekal Pak Ustadz, berikan kami penguatan dalam keimanan sehingga istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam iman, insya Allah kita ketemu di surganya Allah nanti. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dedi WMM sambutannya. Hadirin yang kami cintai, sampailah sudah kita pada inti acara Isra Miraj 1443 Hijriah, yang penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Kiai Haji Hasan Fahmi LC, yang alhamdulillah saat ini hadir di tengah-tengah kita. Wah, Kak Mai, emang materi kali ini kita membahas apa sih? Nah, materi kali ini ada kaitannya sama tema Isra Miraj ini loh, Yas. Temanya juga berkaitan sama rasa penasaran kamu tadi loh, Yas. Oh, jadi kita akan bahas gerak dan amalkan sholat sebagai muslim ya, Kak? Bener banget ya. Wah, menarik banget ya, Kak. Bermanfaat pula. Anda jadi nggak sabar nih buat dengerin materinya. Pastinya dong, Yas. Kami mengingatkan kembali kepada seluruh hadirin untuk segera menyalakan kamera dan mematikan mikrofonnya serta menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Para peserta sekalian dapat mengunduh virtual background dan menggunakannya di acara ini. Selanjutnya, mari kita masuk ke acara yang dinantikan, yaitu tausiah akan dibawakan oleh Ustadz Kiai Haji Hasan Fahmi LC. Baik, kalau begitu, langsung saja kita mulai sesi materi dari Ustadz Hasan Fahmi yang terhormat. Ustadz Hasan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرجت فقيل يا رسول الله أي ليلة أفضل عندك؟ فقال ليلة أسري بي. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati dan saya muliakan, yang pertama Kepala Suku Dinas Wilayah Kota Jakarta Selatan
Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 66 Jakarta. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Cendrawasih 1. Begitu juga yang saya hormati segenap para Dewan Guru beserta jajarannya, dan yang juga saya hormati dan saya cintai semua dari para pelajar, siswa, siswi, baik yang hadir di tempat ini ataupun yang mengikuti melalui Zoom, yang mudah-mudahan dengan adanya acara ini kita hadir di dalamnya, kita absen, kita ikut menyaksikan acara Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW ini, maka insya Allah menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita juga acara peringatan Isra dan Mi'raj ini membawa dampak kebaikan, dampak baik untuk sekolah, pendidikan anak-anak kita, juga untuk akhlak yang terpancar, yang insya Allah yang dilakukan oleh para siswa ataupun pelajar ini, akhlaknya adalah akhlakul karimah, karena meneladani dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua niat dari berbagai elemen dalam acara ini semuanya mendapatkan niat-niat yang baik dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan tema bahwa peristiwa Mi'raj bukan peristiwa yang baru dalam telinga kita. Kalau kita dulu di sekolah pun hadir di acara seperti ini, dari semenjak SD, SMP, dan seterusnya. Nah, sekarang bagi kita para dewan guru, kepala sekolah dengan jajarannya, duduk bersama siswa. Yang siswa ini gambarannya juga dulu seperti halnya kita. Nah, maka peristiwa Isra dan Mi'raj, memang itulah sifat manusia. Kadang dalam ilmu-ilmu yang masuk dalam dirinya, ada yang cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi insya Allah di sini nggak ada yang seperti itu. Ya, karena apalagi ibu-ibu, ya, kupingnya ditumpat semua kan gitu. Jadi nggak ada yang keluar tuh omongan. Insya Allah kan nggak ada masuk juga. Insya Allah. Ya. Yang pertama, Isra dan Mi'raj. Jadi Bapak Kepala Sekolah, ini berbicara Isra Mi'raj panjang lebar. Ada satu kitab, kalau kita mau ceritakan dari awal sampai akhir, ya bisa terhenti-henti. Nanti kita sholat Jumat, nyambung lagi. Nah, maka akan saya sampaikan al-aham fal-aham, yang terpenting dan terpenting. Yang pertama, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 66 bahwa benar. Peristiwa Isra dan Mi'raj, kita orang umum menyebutnya peristiwa. Tapi rupanya kata ulama, ini bukan peristiwa biasa. Sehingga disebut kalau peristiwa luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi dan rasul itu adalah namanya mukjizat. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj adalah dua mukjizat terbesar bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Al-Quranul Karim.
Mukjizat terbesar tetap Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quran dikatakan mukjizat terbesar bagi Rasulullah? Karena Nabi menerima firman-firman Allah. Firman itu kalau kita artikan ya ucapan-ucapan. Tidak ada manusia yang paling mulia ketika mendapatkan satu nikmat berupa firman-Nya Allah, melainkan hanya Rasulullah SAW. Di mana itu semua ada? Termaktub, terkumpul dalam Al-Quranul Karim. Maka disebut Al-Quranul Karim mukjizat terbesar. Karena isinya adalah firman-firmannya Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mukjizat yang terbesar kedua setelah Al-Quran, nah ini dia, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Maka benar apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa meneladani mengambil hikmah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW tidak bisa dengan akal terlebih dahulu. Tidak bisa dengan akal terlebih dahulu. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Nanti akal akan mengikut kepada iman. Jadi yang pertama harus dengan iman. Kalau kata beliau tadi, dengan dalil nakli. Nakli itu dalil yang nasnya ada, tulisannya ada, Al-Quran. Ayatnya mana? Udah kita hafal tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sehingga dengan ayat ini ada orang bertanya katanya, Ustaz, itu baru Isra doang. Sebab baru diceritakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Iya, ayat ini berbicara tentang Isra saja. Lalu ada yang kedua katanya Mi'raj. Mi'raj itu diangkatnya Nabi dari Masjidil Aqsa menaiki 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampai di atasnya lagi ada namanya Mustawa, di situ ada namanya Raf-Raf, puncaknya mentok adalah arusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tadi orang tadi bertanya, mana dalil nakli yang menunjukkan peristiwa Mi'raj? Kalau Isra-nya udah ada tadi. Itulah tertulis di dalam surah An-Najm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyul yuha. Terus sampai 13 ayat atau 14 ayat dalam surah An-Najmi. Di situ maka ada kalimat in walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Ketika disebut di situ ada kalimat sidratul muntaha, maka ayat ini menunjukkan dalil nakli bahwa peristiwa Mi'raj pun benar-benar terjadi pada diri Rasulullah SAW. Banyak pertanyaan yang berhubungan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Tadi kenapa? Karena dia nggak bisa pakai akal. Sehingga banyak yang nanya. Pertanyaannya apa katanya lagi? Apakah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW dengan ruhnya saja? Kalau ruhnya saja itu bisa ngimpi doang. Nah, kalau ruhnya doang kita bisa. Lagi tidur kita ngimpi. Apalagi di Masjidil Haram. Nah, itu, mimpi. Maka dijawab oleh ulama biruhihi wa jasadihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa peristiwa ini terjadi dengan ruh dan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Murni nyata. Benar-benar dalam keadaan sadar. Nah, itu. Bukan menghayal, bukan mimpi, atau bukan di bawah alam sadar, enggak. Tapi tetap nyata, melek, dan dengan penuh kesadaran. Kenapa sih?
peristiwa Isra dan Mi'raj nggak bisa diterima oleh akal. Sampai begitu pulang dari peristiwa Isra Mi'raj, Nabi diceritakan kan, sudah kembali ke kota Mekah, udah ada di samping Ka'bah sebelum subuh. Itu udah pulang dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Menjelang subuh, lagi duduk Nabi, yang lewat pertama kali, orang atau manusia yang nggak dicintainya atau tidak mencintainya. Itu yang disebut musuhnya Rasulullah, yang sangat memusuhi Rasulullah. Tapi bukan berarti Nabi memusuhinya. Dia nih yang sangat memusuhi Rasulullah. Siapa? Abu Jahal. Baru pulang dari Isra Mi'raj, Abu Jahal lewat. Sifat Nabi dan Rasul kita belajar. Ada berapa sifat Nabi dan Rasul? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ada tabligh di situ. Apa arti tabligh? Menyampaikan. Menyampaikan. Ini ada wahyu yang disampaikan dan diberikan oleh Allah. Kalau Rasulullah mau pilih-pilih untuk menyampaikan syariat ataupun pesan agama yang baru dapatnya, pasti beliau nggak mau ceritain kepada siapa tadi? Abu Jahal. Kan normalnya gitu Pak. Kita punya cerita benar nih, nyata ini. Lalu di depan kita lewat orang yang kalau kita cerita nggak bakal percaya. Kira-kira kita ceritain nggak sama dia? Nggak, ngapain, sama juga bohong. Lihat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, konsekuensinya dakwah harus begitu katanya. Ballighu anni walau ayah, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar meskipun pahit. Kan pahit tuh. Orang yang sangat memusuhi Nabi, Abu Jahal. Nabi nggak sedikit, nggak jarang Nabi dibilang tukang sihir. Nggak jarang Nabi dibilang orang gila. Berarti itu Pak, kalau kita dakwah baru dikit-dikit dicaci orang ya, belum ada apa-apanya. Nabi dikata orang majnun, al-mashhur, orang yang tersihir. Kita ambil hikmah luar biasa. Pendai, pendakwah harus mencontoh Rasulullah. Harus tahan banting. Abu Jahal lewat. Maka dipanggil sama Nabi Abu Jahal. Ya Amr bin Hisham. Nama aslinya Amr bin Hisham. Julukannya wahai Abu Jahal kemari. Duduk. Lihat. Nabi tahu nih orang sangat memusuhi, tapi Nabi nggak musuhin. Ya, kalau kita kan udah musuhan, ketemu ogah. Melengos. Ditahu lewat sini ada si fulan. Aku mau lewat situ, ada dia. Ya Allah, jangan Bu, Pak, jangan. Anak-anak kita juga nih, ya. Bibit silaturahim harus kita biasakan jaga dari mulai sedini mungkin. Bahasanya jangan gampang bermusuhan. Ya. Kalau itu sudah mengakar dalam diri kita, maka dewasa seterusnya bahkan udah kawin, udah nikah pun bisa kebawa-bawa atau sifat jeleknya. Ya. Silahkan orang berbuat apa saja kepada kita, dia mau zalimin kita, dia mau hina kita, dia mau marah sama kita. Yang penting kitanya jangan. Nah, ini orang ngaji Bu namanya. Orang ngaji itu pulang insya Allah dapat nur cahaya. Ya. Sebab kan banyak orang ngaji tapi marahan jalan terus ini. Ya. Insya Allah di sini nggak ada. Ya, saya ngajar di mana pengajian, saya tekanin ke situ aja udah. Ya, buat apa kita ngaji rajin? Baik yang ibu-ibunya, bapak-bapaknya. Pulang dari sini, yang ketemu ada masalah sama orang, minta maaf, minta selesaikan dengan sebaik-baiknya sebelum kematian. Sebab apa sih? Kalau kita mati masih membawa amarah, dengki, dendam sama orang, jangankan ketika matinya, selama dia bermusuhan, dalam hadis sahih, dalam kitab Riyadhus Shalihin, setiap Senin sama Kemis kan amalan kita diangkat sama malaikat. Senin Kemis nih. Senin dibawa malaikat ke hadapan Allah. Kemis dibawa lagi. Disodorkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Allah, ini amalan hamba-hambamu. Nih, amal ibadahnya nih.
Allah terima tuh yang kebaikan-kebaikan pahala kita. Ini kalau kita berbicara diangkatnya amal kita itu jadi nggak ntar menungguin kiamat. Tiap hari diangkat, bahkan seminggu dua kali, Senin sama Kamis. Diterima. Maka berbahagia kita, bersyukur yang punya sifat hatinya luas. Tapi apa kata Allah? Illa syahna. Kata Allah kepada malaikat, kau bawa kemari amal-amal solehnya hamba-hambaku, kecuali 2 orang yang sedang bermusuhan. Marahan. Kenapa emang? Kata Allah, utruka hadaini hatta yastaliha. Kata Allah, Jibril, tinggalkan amal catatan orang 2 nih yang lagi musuhan, lagi marahan, jangan bawa kemari. Utruka hadaini. Tinggalin udah, jangan bawa, jangan sodorkan amal ibadah dia. Tinggalin udah. Berarti kalau ditinggal diterima berkagak itu? Terbengkalai. Kata Allah, tinggalkan. Sampai kapan ditinggalin? Hatta yastaliha. Sampai keduanya berdamai. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah. Saudara-saudara kita hidayah. Ya, tetangga kita Allah kasih taufik hidayah. Kadang kita punya masalah sama tetangga, Allah kasih hidayah, mudahan mereka. Teman-teman kita, kawan-kawan kita, ya, dalam satu jabatan ataupun satu urusan yang mereka mungkin nggak suka sama kita jangan marah sama dia. Yang mereka nggak suka sama kita doain. Allah berikan hidayah. Sebab kalau udah kasih hidayah sama Allah, nggak ada yang bisa mikir udah. Kalau udah Allah kasih hidayah, itu nggak pakai akal lagi udah. Tahu-tahu baik nih orang, tahu-tahu salaman, tahu-tahu negor, tahu-tahu bawain durian ke rumah. Kagetnya. Tadinya paling marah, paling gedek, paling benci. Datang bawain ayam panggang. Ya Allah, enak banget. Surga dah kita. Langsung kita pelukan tuh. Merinding kadang meneteskan air mata. Allah kasih hidayah. Lihat. Orang kalau udah dikasih hidayah sama Allah. Ayatnya ataupun kalimat yang sering kita baca. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya. Siapa yang sudah diberikan hidayah sama Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Nah, kembali ke dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi panggil Abu Jahal, kemari kau. Langsung Nabi to the point. To the point. Orang dulu ngomong begitu kadang. Padahal itu bahasa Inggris nggak taunya to the point. Ya. Betawi dulu begitu, bercanda-bercanda. Sampai ke bawah sampai sekarang nggak taunya bahasa Inggris nggak taunya. Iya, to the. Iya. Aku baru saja pulang dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi bilang gitu kepada siapa? Abu Jahal. Lihat konsekuensi dakwah. Nabi harus sampaikan. Kenapa ada tabligh? Menyampaikan. Nggak boleh Nabi itu, Rasul itu menyimpan wahyu. Ini wahyu harus saya sampaikan kepada orang yang demen aja. Orang-orang yang setuju, orang-orang yang kagak bakal mengingkari. Enak kalau begitu. Nggak ada ujian dakwah. Tapi Nabi tetap menyampaikan. Wahai Abu Jahal, aku baru saja pulang dari Masjidil Aqsa di Palestina. Langsung namanya orang yang sangat musuh Nabi, nyengir. Ketawa istihza. Ketawa ngeremehin. Yang benar aja ente Muhammad. Oh, ini orang songong begitu, Pak. Manggil Rasulullah Muhammad aja. Ya kita jangan, ya. Kita mengaku cinta Nabi, memuliakan Nabi, karena Nabi yang memberikan syafaat kepada kita nanti. Nah, minimal kita sebut beliau dengan gelarnya. Rasulullah. Atau menyebut nama Muhammadnya, ada depannya. Ada Nabi, nah, ada kalimatnya, Nabi Muhammad. Gitu. Emang banyak kadang. Ya, orang ngomong, lagi cerita tentang Rasulullah, Muhammad. Nah, ada yang terbaik dan terbagus dalam mengucapkan kalimat Rasulullah SAW, yaitu dengan ada gelarnya. Ya. Jadi orang memanggil seseorang dengan gelar itu menunjukkan penghormatannya. Nah, kalau kita menghormati Nabi, maka sebutlah Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW. Langsung kata Abu Jahal,
kau benar-benar tambah gila, wahai Muhammad. Aku nggak percaya, katanya. Silahkan kalau nggak percaya. Kata Abu Jahal, emang provokator, Pak. Provokator udah ada dari zaman dulu. Kata Abu Jahal, Muhammad, kau nggak bisa cuma cerita sama saya aja. Kalau bisa kau ceritakan kepada orang sekampung di Mekah ini. Apa kata Nabi? Silahkan kau kumpulkan mereka, aku akan ceritakan kepada mereka. Subhanallah. Nabi siap tuh. Ya. Sebab apa sih? Nggak masuk akalnya kenapa? Karena perjalanan Isra Mi'raj, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Lalu Nabi melewati 7 lapis langit sampai ke arusnya Allah. Taruh kita nggak bicara Mi'raj dulu. Dari Masjidil Haram, Mekah, ke Masjidil Aqsa, Palestina. Zaman dulu, kata ulama sirah, itu perginya aja sebulan. Zaman dulu, Pak. Sebulan naik ontak. Itu ontak yang udah paling cakep, udah gagah. Berangkatnya aja sebulan. Kalau pulang pergi berapa bulan? 2 bulan. Ini cuma diselesaikan dalam waktu sekejap. Sekejapnya berapa? Banyak pendapat ulama. Ada yang mengatakan kejadian Isra dan Mi'raj hanya terjadi dalam waktu 20 menit. Subhanallah. Tadi kata Pak Kepala Sekolah, ini nggak pakai akal, ini harus kekuasaan Allah udah yang bicara. Makanya Abu Jahal kagak percaya. Ya. Tapi sebelum Abu Jahal panggil orang sekampung di Mekah, Abu Jahal pengen kompor-komporin, tahu kompor-komporin? Manas-manasin orang terdekatnya Nabi, yang sering ngiringin Nabi, yang nanti dalam hijrah pun Nabi ditemenin sama beliau. Siapa? Sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu sahabat Nabi yang paling mulia. Kalau urutan dalam sahabat, beliau paling tinggi. Paling tinggi apa katanya? Dalam hadis Nabi pernah berkata, memuji Rasulullah, memuji Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi apa? Lau rujjihat, lau wuzinat, imanu Abi Bakrin ma'a imanil mu'minin. Kata Nabi, seandainya kalau mau ditimbang imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan imannya semua orang-orang beriman, sahabat yang lain yang beriman, termasuk orang-orang beriman di antara kita, ditimbang imannya Sayyidina Abu Bakar sama imannya semua makhluk yang beriman, kata Nabi, la rajjahat imanu Abi Bakrin As-Siddiq, maka sungguh pasti akan unggul imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Datang Abu Jahal ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Jahal, wahai Abu Bakar, itu temanmu barusan ngomong dia baru pulang dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Padahal semalam jam 10 malam masih ada di sini. Ini kok sebelum subuh menyatakan bahwa baru pulang dari Masjidil Aqsa, Palestina. Percaya gak kau? Abu Jahal kirain Abu Bakar ini sama sependapat sama dia, sama Abu Jahal. Nggak percaya begitu. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu? Wahai Abu Jahal, padahal Sayyidina Abu Bakar belum pernah dengar cerita tentang Isra Mi'raj. Nabi baru pulang dari Baitul Maqdis. Baru itu juga. Nabi nggak cerita kepada Sayyidina Abu Bakar. Kaget. Dan baru pertama kali dengar Sayyidina Abu Bakar dari Abu Jahal. Begitu dibilang seperti itu, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Jahal, seandainya Nabi Muhammad bercerita beliau baru pulang dari tempat yang lebih jauh dari Masjidil Aqsa, maka aku orang yang pertama kali membenarkannya. Makin stres lagi Abu Jahal, kirain dia percaya, kali nggak taunya imannya luar biasa. Seandainya Nabi berkata cerita baru pulang dari tempat yang lebih jauh dari Masjidil Aqsa, seandainya aku orang yang pertama kali mempercayainya. Maka kata Nabi, walihadza antas siddiq, wahai Abu Bakar, karena sebab inilah aku beri kau gelar as-siddiq, orang yang sangat
Benarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, singkat bahwa hikmah yang lain daripada peristiwa Isra dan Mi'raj adalah ada satu perintah yang sangat mulia. Mi'raj. Yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Nah, itu yang di situ perjalanan Nabi diberi contoh, dikasih lihat gambaran siksaan-siksaan juga. Juga gambaran kenikmatan dari umatnya. Gambaran surga, gambaran neraka, gambaran dunia di situ tuh. Di mana? Dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Adapun Mi'raj, Nabi naik ke langit, itu untuk mulai menerima perintah suci, perintah mulia, itulah sholat 5 waktu. Maka disebut oleh Nabi dalam hadis, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'raj. Mi'rajnya orang beriman. Apa mi'raj? Naiknya posisinya dengan Allah. Naiknya posisinya, kedekatannya dengan Allah ketika salat. Maka disebut as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu naik tingkatannya orang beriman. Berarti pemahamannya apa? Kalau orang kagak salat, turun dia. Jauh dari Allah. Kalau orang salat, dekat sama Allah. Kenapa? Mi'raj dia, naik. Maka diharapkan nanti ketika salat ada hadir, begitu. Ada khusyuknya. Ada tenangnya anggota tubuh kita. Perintah salat satu-satunya perintah yang mulia, tidak di dunia tapi diangkat ke langit, bahkan sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Langsung kata Allah setelah Nabi sampai Arasy, langsung memuji Allah. Pujian ini diucapkan oleh Nabi, itulah penghormatan yang kita baca ketika tahiyat. Begitu Nabi sampai Arasy, sujud, Nabi memuliakan dan menghormati Allah dengan kalimat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Di hadapan Allah, at-tahiyyat al-mubarakat as-salawat. At-tahiyyat penghormatan, at-tahiyyatul mubarakat, keberkahan, as-salawat, rahmat, lillah hanya milik Allah, muji Allah sampai ke hadapan Allah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lalu disambut sama Allah dengan kalimat jawaban. Itu urut, Bu. Apa selanjutnya, Be? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Subhanallah, satu-satunya nabi dan rasul manusia yang sangat dimuliakan sama Allah. Langsung Allah yang menyambut jawabannya. Assalamu alayka, keselamatan untukmu wahai Nabi Muhammad, ayyuhan nabi. Itu maksudnya Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Dan juga rahmatnya Allah dan keberkahan Allah selalu menyertaimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingat, lagi baca, lagi tahiyat, salat, itu ingat sejarahnya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah adalah ucapannya siapa? Nabi ketika sampai ke Arasy memuliakan dan menghormati Allah dengan kalimat itu. Lalu Allah jawab dengan Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Nabi jawab juga. Nabi pengen yang dapat salawat dan salam itu jangan beliau aja. Subhanallah. Beliau sangat memikirkan orang-orang pilihan yang lain yang disebut Nabi dan Rasul. Dan juga orang soleh. Nabi pengen mereka ini dapat salawat dan salam dari Allah juga. Maka Nabi lanjutin. Assalamu alayna. Nah, assalamu alayna maknanya apa? Keselamatan juga atas kami. Kami siapa? Para Nabi dan Rasul. Jadi beliau kagak bahasanya mentang-mentang dimuliakan lalu sendiri diambil. Beliau sangat toleransinya luar biasa kepada para nabi dan rasul. Mikirin juga. Maka beliau berkata, Assalamu alayna
wa ala ibadillahis salihin. Semoga keselamatan tercurahkan kepada kami para nabi dan rasul dan kepada orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Jadi nggak ada yang ketinggalan. Kalau kita orang soleh, istri-istri solehah, suami yang soleh, maka kita masuk dalam doanya Rasulullah. Wa ala ibadillahis amin. Insya. Jadi secara nggak langsung kalau kita pikirin, kita semestinya girang sama orang sholat. Kenapa? Dalam sholatnya dia doain kita. Kalau kita gimana? Maka tingkatkan keimanan kita, soleh amal soleh kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Percakapan ini Allah dan Rasulullah lalu sampai terdengar kepada alam malaikat di bawah Sidratul Muntaha. Disambutlah percakapan ini oleh para malaikat dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situlah disebutnya bacaan tahiyat dalam sholat. Ada yang nyebutnya tahiyat, ada yang nyebutnya tasyahud. Boleh yang mana aja silahkan. Tahiyat kenapa? Ada kalimat penghormatan tahiyat, at-tahiyatul mubarakat. Tasyahud kenapa? Ada kalimat syahadah, asyhadu Allah. Itu ucapan para malaikat menyaksikan apa yang terjadi antara penghormatan Nabi kepada Allah dan jawaban Allah kepada Rasulullah. Maka disambut oleh para malaikat semuanya. Oh, malaikat gak 1, 2, 3. Jumlahnya banyak banget. Mereka berkata, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai itu bacaan syahadah, tasyahud atau tahiyat. Nah, maka apa maknanya? Bahwa sholat kita sering dengar bahwa yang pertama ditanya dan dihisab adalah sholat. Kita kadang dengar nih hadis tahu tentang keterangan ini, ya. Tapi kadang kalau lagi azan, lagi asik megang HP, lagi baca WA grup, waduh, apalagi lagi ada masalah, wah, nggak terasa tuh azan berkumandang semenit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, bisa sejam, ya Bu, lewat. Mudah-mudahan bukan pengalaman kan gitu ya. Ya, mudah-mudahan bukan pengalaman. Nah, seandainya pun itu terjadi, kita bisa introspeksi buat diri kita sendiri. Saya, semua kita. Ya, insya Allah. Selesai acara Isra Mi'raj, ada yang kita tingkatkan dari masalah ibadah sholat. Minimal apa yang pertama? Kalau ada dan bisa mengerjakan di awal waktu, itu yang paling afdol. Maka sampai Nabi keluarkan hadisnya, afdalus shalah, as-salatu fi awwali waqtiha. Salat yang paling afdal yang mana? Salat yang dilakukan pada awal waktunya. Subhanallah. Salat yang berkah, membawa keberkahan rizki, keberkahan pekerjaan, keberkahan ilmu, anak-anak. Salat di awal waktu luar biasa kecerdasannya. Tapi sebaliknya kalau salatnya ditunda, ya na'udzubillah min. Masalah waktu tadi, kalau kita bisa kerjain di awal, itu yang paling afdal. Sehingga ada satu ayat yang kita apal juga nih. Yang orang sholat masih dikatakan celaka. Kan gitu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa artinya? Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Wail diartikan celaka. Wail diartikan juga azabun syadid. Kata ulama tafsir, wail artinya azab yang sangat pedih bagi orang yang sholat. Tapi belum selesai ini ayat. Nyambung ayat sertanya. Alladzina hum an salatihim. Yaitu siapa yang dikatakan celaka dengan sholatnya. Sholat tapi masih celaka. Sholat tapi masih diazab. Disiksa dengan pedih. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka lah yang sholatnya sahun. Apa? Lalai. Yang dimaksud sholat lalai di sini apa kata ulama tafsir? Yuakhiruna an waqtiha. Jadi orang yang dikatakan sholatnya lalai, yang pertama, orang yang mengerjakan sholat fardunya dientar-entarin. Ditunda. Ya.
anak-anak kita, pelajar kita, ya kita jaga sholat kita. Bahkan yang paling bagus sedini mungkin jaga sholat, ini luar biasa. Kesuksesan cita-cita, harapan semuanya Allah berikan. Tapi kalau sebaliknya, naudzubillah, jangan sampai. Ya, maka kita tekankan anak-anak kita, sholatnya dijaga, sholat lima waktunya, karena kita semua masih punya harapan cita-cita sampai kita meninggal. Sampai kita meninggal. Kita udah menikah pun harapan kita banyak. Nah, dengan sholat lima waktu semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cukup ya kira-kira karena mau sholat Jumat ya. Tadi kalau memang panjang banget, nggak habis-habis. Yang terpenting pulang dari sini, setiap kita, baik para siswa, dewan guru, dan semua jajarannya, termasuk saya pribadi, mengambil hikmah bahwa ada yang harus kita perhatikan dalam ibadah sholat lima waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kerjakan dengan ikhlas, bukan dengan terpaksa, bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi kita jadikan, kata Nabi, sholat itu. Orang biar nikmat sholatnya, ingatin hadis Nabi. As-salatu sillatun bainal abdi wa rabbih, innamal musalli munajin rabbah. Kita bayangin bahwa ketika sholat, kita lagi komunikasi sama Allah. Innamal musalli munajin rabbah, kata Nabi. Sungguhnya orang yang sholat itu adalah dia sedang bermunajat. Apa sih munajat? Berbisik, ngomong berdua sama Allah. Komunikasi. Jadi makanya kalau lagi komunikasi, lagi ngobrol, pantas ya sambil nguap. Iya. Kita dipanggil sama Bapak Kepala Sudin kan gitu, terhormat. Lagi diajak ngomong sama Kakak Sudin, nguap mulu, ngangak-ngangak. Wah. Ngapa-ngapain gitu ya. Dingupil kadang. Ya. Digaruk-garuk, nggak berhenti-berhenti. Kata Kak Sudin, dalam hatinya, ini nggak ada etikanya nih orang. Nggak ada adabnya. Betul ya? Taruhlah anak kita sebagai orang tua. Kita lagi ngomong benar-benar baik-baik. Dia main-main, bercanda-bercanda. Dia nggak serius. Kira-kira apa yang kita kata? Dengerin apa? Kan gitu. Apalagi kepada Allah sang pencipta kita, Tuhan kita. Maka ada khusyuk, ada hudur. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita semua taufik hidayah, panjang umur, sehat walafiat. Anak-anak, pelajar, siswa dan siswi semuanya selalu diberikan taufik dan hidayah. Khususnya kelas berapa nih yang terakhir? Kelas 12 ya. Kalau dulu kita sekolah zaman dulu nggak ada kelas 12 ya. Ini kelas 3 gitu. Ini makin keren sekarang zaman, makin canggih ya. Main tambah-tambahin aja dah. Kita ngikutin aja udah. Ya kelas 12. Ini kelas 12 semua. Campur. Oh ya, insya Allah ya. Yang kelas 12 yang akan menghadapi ujian ya, ataupun tes yang lain-lainnya, semuanya mudah-mudahan diberikan kemudahan, kemudian diberikan kemampuan untuk menjawab, dan diberikan segala sesuatunya apa yang menjadi harapan dan cita-cita dari anak-anak kita, siswa-siswi kita, dan juga kita semua sebagai orang tua, sebagai dewan guru, pengajar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan semuanya kita selalu berikan taufik dan hidayah. Taufik itu kemampuan untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Hasan Fahmi yang telah memberikan tausiahnya. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan untuk raise hand dan menyalakan mikrofonnya atau bisa mengetik di kolom chat dengan format nama, kelas, pertanyaan.
Silakan yang mau bertanya. Ibu-ibu juga nggak apa-apa. Para siswa, ayo silakan. Kalau sekolah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi menyampaikan sholat yang baik itu adalah sholat di awal waktu. Ya, saya pernah mendengar suatu ceramah dan mungkin ada hadis yang disampaikan waktu itu saya lupa. Katanya untuk sholat isya sebaiknya di akhir waktu. Atau tidak di awal waktu, tapi subuh, zuhur, asar, maghrib memang lebih baik di awal waktu. Khusus untuk isya tidak di awal waktu. Itu benar atau bagaimana tuh Ustaz? Mohon pencerahannya. Bagus pertanyaannya. Memang ya ada satu sholat dalam 5 waktu yang tadi dikatakan sholatul isya. Ada hadis Nabi memang mensunnahkan kita bukan akhir waktu tapi mentakhirkan, menunda sebentar. Ya, itu ada hadis memang. Ya. Sehingga ini bisa kita pakai kapan-kapan kita lagi ada kesibukan. Ya. Jadi tidak semata-mata lalu pokoknya setiap isya belakangan, enggak. Tetap ini hadis sahih. Nah, kalau yang afdhalus shalah as-shalatu fi awwali waqtiha untuk semua sholat. Tetap secara umum termasuk sholat isya. Tapi seandainya kita tunda sebentar, nah khususnya dalam masalah sholat isya, nah, itu ada nas hadisnya juga secara khusus. Jadi dibolehkan. Tapi bukan berarti tadi setiap sholat isya sholatnya belakangan mulu, enggak. Kira-kira gitu Pak kalau salah. Benar. Alhamdulillah. Bagus pertanyaannya. Ya, menjadi cerah buat kita, ilmu buat kita. Gitu. Silakan, Bu Guru. Terima kasih Pak Ustadz. Yang mau saya tanyakan, kebetulan saya tinggalnya depan rumah saya kan masjid. Jadi setiap hari kan sholatnya berjamaah. Sebenarnya itu kalau kita sebagai perempuan sebaiknya kita melaksanakan sholat di rumah atau di masjid berjamaah, Ustaz. Sebenarnya hati pengen berjamaah bersama-sama gitu. Cuman kalau saya pernah dengar pahala seorang perempuan itu lebih besar sholat di rumah. Awalnya baru tinggal di lingkungan, saya hampir setiap hari kalau tidak di luar sholat berjamaah bersama anak-anak di masjid berjamaah di situ. Cuman saya dengar seperti itu, jadi sekarang tidak pernah lagi sholat di masjid, jadi sholatnya di rumah. Mohon pencerahannya, terima kasih. Alhamdulillah, yang telah dilakukan sekarang itulah memang yang benar dan afdal. Karena ibadahnya sholat 5 waktu perempuan adalah afdalnya fi buyutihinna, di rumahnya. Kenapa? Banyak tinjauan dan banyak sesuatu yang dijaga dalam hal perempuan. Yang pertama fitnah. Fitnah itu nggak mesti orang berduaan. Fitnah itu apa sih? Iya. Ada orang sholat, ibu lewat aja. Itu bapak-bapak pada nengok. Biar kata yang lewat nenek-nenek. Ini nengok juga, temen kan ketipu jadinya. Nah, kirain cakep kali, nenek. Nengok juga kan namanya. Fitnah itu ujian, kalau diartikan. Jadi cobaan. Nah, sebab kalau dalam hadis kita lihat, perempuan, makanya berat banget kalau saya ceramah ada ibu-ibu perempuan berat tuh ujiannya. Iya. Dia kalau dari arah depannya, setan tuh nongkrong di bagian dadanya. Kalau dia giliran belakangin kita, nongkrongnya di mana?
Di pantat ya tuh Pak Kepala Sekolah, dia tahu juga tuh. Iya. Nah, makanya itu lebih bagus menutup diri di rumah. Nah, maka afdal, paling afdalnya sholat 5 waktunya seorang perempuan, wanita di rumah. Meskipun sampingnya masjid. Rumah saya pas banget sampingnya masjid juga. Nempel rumah saya. Tapi bini saya di rumah aja udah. Nah, ya. Kalau perjalanan sih nggak apa-apa. Nah, karena kan kita nggak bisa mendapatkan tempat perjalanan, ya musafir. Nah itu beda lagi. Ya, ada lagi cukup. Pak Ustadz, satu ya, lagi boleh? Silakan. Berbicara tadi Pak Ustadz bilang kita kalau bermunajat sama Allah, salat itu kan harus khusyuk, ya. Nah, saya tuh pengen tahu kalau kriteria khusyuk itu seperti apa? Karena terkadang sepi juga, kita sholat sepi sendiri gitu, masih suka dengar suara-suara, atau kadang kita masih suka berpikir yang lain-lain. Nah, itu yang saya tanyakan, apakah itu juga termasuk yang khusyuk ketika kita sholat masih kadang memikirkan hal-hal yang lain seperti itu, atau mendengar suara. Yang kedua, sama Pak, saya juga rumah saya paling 50 meter atau 30 meteran lah dekat masjid. Nah, untuk sholat ini kan menjelang Ramadan ya. Nah, untuk tarawih itu gimana Pak? Apakah memang sama seorang ibu rumah tangga itu lebih baik di rumah untuk tarawih atau ke masjid? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Yang pertama pertanyaannya apa tadi? Nah, ya. Khusyuk dalam fikih menjadi sunnah hukumnya. Arti sunnah itu lebih baik sebaiknya ada khusyuknya. Kenapa? Karena Allah menerima salat hambanya biqadri khusyuknya, dengan kadar khusyuknya. Tapi memang tingkat khusyuk ini berat kelasnya. Ya, kadang kita mau salat nyari kunci motor nggak ketemu, udah sholat dulu udah, ya, sholat Allahu Akbar, ingat langsung kunci motor tuh, bener ada di situ. Dompetnya ketemu sebelum sholat, begitu lagi sholat ingat, ya Allah di sini, ntar digeratakin orang nggak nyambung lagi tuh. Nah, dan hening nggak menjadi jaminan khusyuk, ya, karena khusyuk bukan situasi luarnya, tapi hati. Maka Islam fikih khususnya mengajarkan bagaimana cara menumbuhkan kekhusyuan. Nah itu. Ya, di antaranya benar apa yang dikatakan Pak Kepala Sekolah, minimal kita mengerti khususnya dalam surah Fatihah. Mengerti artinya. Baca nih, tapi jangan diartiin sholatnya, langsung aja spontan. Ntar kata mazhab baru lagi, sholat dengan 2 bahasa Arab sama artinya terjemah, enggak ya, kita udah hafal. Jadi kita belajar di luar sholat itu belajar Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut Allah Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih Penyayang. Jadi kalau bisa ketika melafazkan itu ayat-ayat itu kita mengerti maknanya. Bismillah dengan menyebut nama Allah, akan ingat nama Allah. Ar-Rahman-Rahim. Allah itu yang bagaimana? Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai, menguasai hari kiamat. Terus, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadanya. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi ingat Allah terus, itu Allah semua. Terus apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Kan itu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat dari para nabi dan nabiyin, siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang yang kau murkai dan kau sesatkan. Nah, itu minimal itu. Ada lagi ke orangnya. Kalau itu kan udah masuk sholat. Dari awal kita disuruh memakai sunnah Nabi, yang sunnah ini jadi menumbuhkan kekhusyuan insya Allah. Apa? Sebelum takbiratul ihram, maka disunnahkan mata kita pandangannya sudah mengarah ke tempat sujud. Sebelum masuk salat itu.
sebelum takbiratul ihram. Melihat tempat sujud. Tapi ingat, lihat tempat sujud kita. Bukan lihat tempat sujud temannya di samping. Ntar bisa lain lagi. Handphonenya baru lagi tuh dia. Ya. Nih. Lihat tempat sujud kita. Dan nazar, kalau melihat merem apa melek? Melek. Maka makruh kalau sholat itu sambil merem. Kalau nggak ada gangguan, jangan merem. Sunnahnya lihat tempat sujudnya. Sampai kata Imam Ghazali, ciri orang khusyuk nih, ya minimal dikit dah khusyuknya. Dia nggak tahu kanan kirinya siapa itu. Kalau kita kan lain. Sholat, ya sholat nih. Ya, maksudnya yang datang setelahnya itu, bukan sebelumnya. Bukan pas barangnya bareng. Kalau itu kan kita tahu semua kanan kirinya. Itu sholat. Lalu ada yang datang. Ada yang pengen tahu kan begini dikit gitu. Sampai iya gitu. Enggak dapat celah di situ, lagi rukuk lihat jempolnya dia gede, sana ini gantengan si fulan ini. Pengen tahu maksudnya, pengen tahu sampingnya, itu aja maksudnya. Ini cirinya habis ini itu udah agak khusyuk. Jadi gimana? Maka tadi disuruh melihat gimana? Tempat sujud aja, jangan lirik. Meskipun gak batal, yang lirik itu gak batal, tapi ya gak bagus. Karena gimana sih lagi ngomong sama yang kita muliakan, kita ngelirik-lirik. Tadi dipanggil orang yang terhormat, kita gak merhatiin, tapi ngelirik-lirik. Oh, bagus ya kira-kira? Nah, bagus, apalagi kepada Allah. Nah, itu. Yang kedua terakhir tadi tentang sholat tarawih. Ketika sholat tarawih dalam kampung kita ataupun dalam daerah kita memang seperti itu tradisinya, bahwa orang perempuan pun keluar. Tapi ini nggak jadi patokan ya, sebab di negara lain, Hadramut, Yaman, itu kagak ada orang laki semua. Jadi tetap artinya tetap harus ada kontrol, jangan sampai timbul fitnah itu aja. Kan bisa bahaya juga, tapi bisa rame situ, orang bapak-bapak rame. Pada sholat tarawih itu kenapa? Ada janda cakep banget di situ. Kesempatan nih mumpung Ramadan, hati-hati Ramadan. Yang harus kita jaga pandangan mata kita. Di bulan lain kita gak ngeliatin tuh perempuan. Ngapa jadi tiap malam datang rajin banget ke masjid? Nggak taunya ada siapa? Nah, jadi bukan berarti kok lepas aja. Tetap kalau kita takut fitnah, makanya disuruhnya kalau keluar begitu jangan pakai dandan. Mulai ibu kita lain kan bini-bini kita. Alisnya mangklik banget. Bibiran, ya. Nah, bisa. Jadi memang bagusnya yang sembahyang tarawih berjamaah di masjid itu nenek-nenek semua. Supaya kagak timbul fit. Tapi enggak juga ya. Kadang nenek-nenek ada yang ngincar juga. Duda-duda itu aki-aki ada juga yang nyari itu. Jadi ala kulli hal artinya tetap harus sesuai dengan syariat. Kalau di situ ada timbul akan jadi fitnah, ya udah kita nggak usah keluar, nggak apa-apa. Nggak masuk, ini kan sholat tarawih orang keluar, dia keluar diledekin tangga kan gitu, dicariin kemana Bu Haji, nggak kelihatan tarawih, rumahnya samping masjid. Wah, yang begini kompor gitu, kompor cawang nih baru bilang gitu, ya. Gimana aja, kita yang tahu diri kita, takut kita timbul fitnah, biarin. Enggak, di rumah. Ya. Paham kira-kira gitu ya. Nah, ini kalau terusin enak Bang, bertanya, terus saya giliran khotibnya jauh ini. Ya, nggak apa-apa ya. Pakai mobil sih, bablas langsung itu. Ya. Tol Antasari. Mudah-mudahan yang telah dipertanyakan ilmu-ilmu ini jadi manfaat. Bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah, buat kehidupan kita dan di akhirat. Ilmu ini jadi manfaat, menjadi teman di alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk yang pertanyaan di chat belum terjawab oleh Ustadz karena ada keterbatasan waktu. Baik, dikarenakan selamat jalan Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, dikarenakan adanya keterbatasan waktu, pertanyaan oleh Ibu Riri tadi merupakan pertanyaan terakhir yang berarti sesi tanya jawab ini telah berakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah mengajukan pertanyaannya. Alhamdulillah, sesi materi udah selesai. Gimana nih dia menjawab pertanyaan kamu nggak? Wah, pasti menjawab dong Kak. Anda jadi paham nih. Alhamdulillah, gimana teman-teman? Seharusnya juga sudah menjawab pertanyaan teman-teman yang di rumah juga ya. Nah, sekarang mari kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu dan seluruh partisipan diharapkan untuk menyalakan kameranya. Kepada divisi publikasi dan dokumentasi dipersilahkan. Baik, silakan di open cam ya semua. Oke, kan saya mulai. 1, 2, 3, slide pertama. Slide kedua. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Baik, saya mulai SS ya. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Sudah selebihnya dicukupkan ya, karena sudah tidak ada yang on cam. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada divisi acara atas dokumentasinya. Sebelum menutup kegiatan Isra Miraj 1443 Hijriah, pada hari ini, mari kita membaca doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Khairul Imam Fahid SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Ananda. Mohon konfirmasi, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah. Sudah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan kolaborasi kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan semoga ilmu yang diberikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Fahmi LC dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucap syukur karena acara kita berjalan dengan baik. Ala hadhihi niyah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu, kama yanbaghi lidzikal azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alaminna innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'ala sahla. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami, berikanlah kepada orang tua kami, berikanlah kepada kepala sekolah kami, baik Pak Denny Boy dan Budi Susianti, berikanlah kemudahan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, nantinya anak kami siswa di kelas 12 baik SMA 66 dan Cendrawasih akan menghadapi ujian sekolah ya Allah. Berikanlah mereka kemudahan ya Allah. Allahumma fatha alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal salamah wa abwabal rizqi wa abwabal siyah berhormat ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami
pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu rezeki, dan pintu kesehatan ya Allah. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal husni wa a'udzubika minal ajazi wal kasali. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami, jauhkanlah kepada kami dan kepada diri kami oleh sifat malas ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyata fid jasad wa ziyadata fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Khairul Imam Faiz SPD yang sudah membacakan doa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Kami memohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap tingkatkan terus keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mengucapkan terima kasih atas perhatian para hadirin. Saya Wailika Najwa Arifah dan saya Muhammad Biasa Fatir. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda.